Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ati Sumiati, SPDMM selaku Korprodi S1 Pendidikan Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Dwi Kismayanti Respati, SPDMAK selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PKL atau magang saya selama 6 bulan di Kantor Akuntan Publik Haryono Junianto Danwar. Judul presentasi saya pada hari ini adalah Laporan Praktik Kerja Lapangan Pelaksanaan Prosedur Audit di Kantor Akuntan Publik Haryono Junianto dan Anwar. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada daftar isi. Untuk memberikan gambaran umum, presentasi hari ini akan saya bagi ke dalam 10 poin utama. Kita akan mulai dari latar belakangan dan tujuan, profil instansi tempat saya magang, alur pelaksanaan kerja kronologis berdasarkan job description saya, analisis keterkaitan dengan mata kuliah, hambatan yang saya temui hingga rekomendasi pengembangan dan kesimpulan akhir. Selanjutnya, latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi laporan ini. Magang ini menjadi jembatan penting untuk menyelaraskan teori akuntansi yang saya pelajari di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja langsung. Yang kedua, saat ini profesi auditor dituntut punya adaptasi yang tinggi karena adanya pengembangan teknologi dan transisi regulasi, contohnya seperti perubahan dari SAK etap menuju SAKIP. Di lapangan, tantangan nyata juga muncul dari hal operasional seperti keterlambatan klien dan beberapa kesalahan dalam mengirimkan data yang diperlukan, sehingga hal ini em, menyebabkan risiko keterlambatan penyusunan laporan audit. Selain itu, saya juga menangani penugasan khusus berupa investigasi kas kecil atau audit upon prosedur untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan. Seluruh tantangan ini menjadi wadah yang sangat berharga bagi saya untuk mengasah kepekaan profesional di bawah arahan tim auditor berpengalaman bersertifikasi CPA. Selanjutnya, tujuan PKL atau magang. Berdasarkan latar belakang saya, ada 5 tujuan utama yang ingin saya capai. Yang dimana pertama tentunya memenuhi kewajiban akademis. Mata kuliah PKL ini adalah salah satu syarat untuk saya lulus dari S1 Pendidikan Akuntansi. Lalu PKL ini juga menjadi jembatan penghubung antara teori yang saya pelajari dengan praktek di dunia langsung. Saya juga bisa meningkatkan keahlian teknis saya dalam mengelola dokumen digital seperti membuat laporan, membuat laporan keuangan, em, membuat laporan audit, dan sebagainya. Saya juga ingin melatih mental dan adaptabilitas saya untuk bekerja sama di lingkungan baru, serta mempersiapkan kompetensi diri agar siap menghadapi persaingan kerja di dunia nyata. Selanjutnya, profil perusahaan. Kap Kapharyo HJA atau Kantor Akuntan Publik Haryono Junianto dan Anwar adalah firma persekutuan profesional yang berdiri sejak tahun 2003 dan aktif terdaftar di BPK RI. Dipimpin langsung oleh senior partner yaitu Bapak Jakob Haryono. Firma ini menyediakan spektrum layanan yang lengkap, mulai dari jasa audit laporan keuangan, perpajakan, hingga konsultasi manajemen bisnis. Kantor KPHJA ini beroperasi secara terstrategis di Rukan Sentra Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, tempat di mana saya bertugas secara luring selama 6 bulan. Baik, selanjutnya visi dan misi perusahaan. KPJA memiliki visi kuat untuk menjadi kantor akuntan publik yang terpercaya, profesional, dan independen di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan berfokus pada penyediaan kualitas audit objektif yang patuh pada standar SPAP dan SAK, membangun hubungan jangka panjang dengan klien lewat transparansi kerja, serta aktif mencetak tenaga kerja muda yang kompeten dan adaptif terhadap regulasi terbaru. Lalu selanjutnya pelaksanaan PKL atau magang.
Rangkaian kegiatan magang saya mulai dari proses pengajuan berkas dan seleksi wawancara langsung oleh user dan bos saya atau partner saya, yaitu di pertengahan Desember 2025. Setelah setelah saya dinyatakan diterima, saya menandatangani kontrak kerja magang dan memulai pelaksanaan PKL secara resmi dari tanggal 5 Januari sampai 30 Juni 2026. Di sana, di sana saya bekerja di bawah bimbingan dan supervisi langsung dari mentor saya, yaitu Pak Eril Fatur Rahman Soleh selaku senior auditor di KPHJA. Selanjutnya, job description yang pertama, yaitu tahap persiapan dokumen dan perencanaan kerja. Di awal penugasan, tugas saya adalah menyusun dan merapikan dokumen fisik ke kertas kerja pemeriksaan ke dalam Outner yang saya sesuaikan berdasarkan border ownernya, terus pembatas kerjanya, batas akun-akunnya, dan saya juga nyesuaiin akun yang diperlukan oleh klien itu. Selanjutnya, setelah itu saya melakukan pembaruan permanen file dan, penyesuaian tanggal. Pada perikatan yang berulang, saya melakukan beberapa perubahan tanggal dan tahunnya sesuai dengan arahan oleh senior saya. Dan saya juga menyusun timeline yang kurang lebih 25 hari tanggal 25 hari hari kerja. Lalu saya juga menginput data klien ke dalam software Audit Tools Link Archive System atau Atlas. Setelah itu saya melakukan perancangan draft kertas kerja pemeriksaan. Di sini saya menyesuaikan tanggal-tanggal, nama akun, indeks akun, menyesuaikan top, menyesuaikan tanggal-tanggal di prosedur perikatan, dan juga mengubah kebijakan akuntansi sesuai dengan laporan audit yang dikerjakan oleh senior saya. Lalu tahap yang kedua yaitu pelaksanaan prosedur audit. Di tahap kedua ini adalah masa pelaksanaan yang dimana tensi kerjanya mulai meningkat atau udah mulai hektik, dimana saya melakukan visit klien, case opening, dan stock opening. Visit klien ini saya bekerja langsung di kantor kliennya. Di sana saya meminta data yang diperlukan dan apabila data tersebut sudah kembali, saya mencatatnya di kontrol konfirmasi data. Di sana saya juga melakukan rekonsiliasi dan pengecekan patuhan SPT, PPh 21, 23, 25, dan juga PPh 29. Lalu setelah itu pada bagian cash opening dan stock opening, saya melakukan penyesuaian data atau saya ngecek apakah yang dilaporkan dengan yang di lapangan sudah sama atau belum. Setelah itu saya melakukan penetapan batas material tas awal dan tolerable error. Di sini saya melakukan perhitungannya menggunakan software Atlas atau Audit Tools Archive System, yang dimana saya memasukkan laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2025. Selanjutnya ke tahap 3 pekerjaan, yaitu review pekerjaan dan finalisasi berkas audit. Setelah dapat angka dari material awal dan tolerable error, saya bisa masuk ke penugasan final saya dalam mengerjakan kertas kerja pemeriksaan. Saya bisa menghitung test of control-nya dan apabila pekerjaan saya sudah selesai, saya berkomunikasi dengan senior saya apakah sudah benar atau belum. Apabila sudah, saya dan senior saya tanda tangan, dan apabila masih ada yang salah, saya memperbaiki pekerjaan saya dengan arahan langsung dari senior saya. Nah, yang keempat ini adalah tugas khusus yang saya dapatkan, yaitu saya melakukan pekerjaan perikatan prosedur yang disepakati atau agreed upon prosedur, yang dimana pada kali ini case-nya adalah investigasi pengeluaran cash, pengeluaran petty cash dari klien untuk periode 2020 sampai 2025. Tugas saya adalah mengumpulkan bukti transaksi operasional harian, kayak contohnya bensin, makan siang, yang berhubungan dengan pengeluaran kas kecil pokoknya. Saya juga melakukan rekap rekening koran, kas rekening koran,
bank yang bersangkutan oleh PT tersebut, dan saya juga berdiskusi dengan bagian finance untuk memilih transaksi yang dianggap aman atau no issue. Tujuannya adalah mencari bukti kuat terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh mantan oknum staf keuangan sebelumnya. Lalu selanjutnya, analisis pekerjaan. Melalui analisis pekerjaan ini, saya bisa melihat korelasi nyata antara praktik lapangan dengan teori kuliah di UNJ. Aktivitas penginputan KKP digital di Excel merupakan implementasi nyata dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis, komputerisasi akuntansi, dan akuntansi keuangan menengah berdasarkan standar SA 230. Prosedur praprikatan di Atlas sangat erat kaitannya dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi dan etika profesi untuk memitigasi benturan kepentingan, serta pengujian substantif dokumen dan fisik di lapangan merupakan penerapan langsung dari teori inti mata kuliah auditing dan perpajakan guna menguji asersi keberadaan suatu akun. Selanjutnya, hambatan dan solusi. Selama pelaksanaan PKL ini, saya menemui dua hambatan utama, yang dimana hambatan pertama datang dari eksternal, yaitu di mana pihak klien beberapa kali lambat atau keliru dalam mengirimkan dokumen yang diperlukan melakukan untuk menyusun laporan audit, yang dimana hal ini berisiko menunda lini masa audit. Solusinya adalah saya berkoordinasi langsung dengan senior saya tentang apa yang harus dilakukan, dan saya juga berdiskusi dengan klien apabila ada hal yang kurang dimengerti bisa langsung menanyakan saja. Lalu hambatan yang kedua datang dari internal atau diri saya sendiri, yaitu saya di awal kebingungan dalam baca alur audit, kayak angkanya datang dari mana, lalu angkanya datang kemana, yang hal itu yang menurut saya cukup kompleks. Lalu solusinya adalah eh, saya meminta saya bertanya langsung kepada senior saya dan meminta ajarannya, dan saya juga rajin mencatat instruksi apa saja yang diperlukan. Seperti contohnya kayak rumus Excel dan apa saja yang perlu dilakukan dalam menginput keuangan, angkanya gitu. Selanjutnya ada saran dan pengembangan. Berdasarkan beberapa evaluasi hambatan sebelumnya, saya merumuskan beberapa rekomendasi pengembangan. Yang pertama, bagi pihak dunia usaha dan dunia industri, yaitu KPJA. Yang dimana pertama, standarisasi permintaan data, merancang klien prepare list, baku beserta contoh dokumen yang valid untuk mencegah keterlambatan dan kesalahan format dari klien. Yang kedua, mewajibkan pengenalan alur kerja di setiap awal penugasan baru guna memberikan gambaran umum peta bisnis klien. Yang ketiga, memberikan bimbingan intensif mengenai logika penarikan angka dari trial balance atau dari manapun ke keras kerja pemeriksaan untuk mempercepat adaptasi praktikan. Lalu selanjutnya ada bagi program studi, yaitu S1 Pendidikan Akuntansi. Yang pertama, memperbanyak rekonstruksi kasus audit menggunakan salinan dokumen original seperti faktur, buku besar, trial balance, dan sebagainya di dalam kelas. Melatih ketelitian kognitif mahasiswa dalam melacak keterkaitan logis antar laporan keuangan secara langsung. Dan yang ketiga, menyisipkan sesi praktik komunikasi profesional agar mahasiswa percaya diri dan persuasif saat menagih dokumen kepada klien. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah program PKL ini berhasil menjadi wadah bagi saya untuk mengintegrasi teori yang saya pelajari di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Meskipun dihadapkan pada beberapa hambatan operasional data dan keterbatasan pemahaman teknis di awal, langkah proaktif lewat bimbingan senior terbukti sukses menyelesaikan kendala tersebut. Pengalaman ini berhasil meningkatkan kompetensi teknis, melatih komunikasi interpersonal saya, serta mempertajam kepekaan profesional sebagai modal fundamental saya yang kokoh dalam menyiapkan kearsipan karir saya di dunia pekerjaan nantinya. Baik, sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, siap.